Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Rawdatul Jannah yang semoga dirahmati oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu rahimakumullah, insyaallah di kesempatan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas hadis-hadis dalam Kitabul Jami' dari Bulughul Maram yang disusun oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas hadisnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, di mana beliau mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbul 'abdat taqi al-ghani al-khafi." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang bertakwa, hamba yang selalu merasa cukup dan suka untuk mengasingkan diri. Kita jelaskan, bisa dibaca al-khafi, bisa dibaca al-hafi. Kalau al-khafi artinya orang yang menyembunyikan amalan, adapun al-hafi artinya orang yang suka menyambung silaturahim. Ini hadis yang kita bahas di pertemuan yang lalu. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan hadis yang baru, hadis selanjutnya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah ini sahabat yang sangat masyhur. Ya, beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para ulama berbeda pendapat ketika menetapkan nama aslinya Abu Hurairah. Karena Abu Hurairah ini nama panggilan Bapak dan Ibu. Ya, karena beliau punya seekor kucing, ya maka kucing itu selalu mengikuti Abu Hurairah. Maka dia pun diberi julukan Abu Hurairah, bapak kucing. Ya. Nama aslinya dipersisikan oleh para ulama. Namun pendapat yang lebih kuat wallahu taala alam bahwa nama asli Abu Hurairah adalah Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr. Nah, beliau walaupun masuk Islamnya itu belakangan, tapi menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau bisa seperti itu padahal baru saja masuk Islam? Karena ketekunan beliau. Beliau selalu mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam kemanapun Rasul sallallahu alaihi wasallam pergi, merekam apa yang disebutkan atau yang dilontarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga merekam apa yang diperbuat oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, oleh karena itu wajarlah kalau beliau kemudian banyak meriwayatkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun usia keislamannya relatif singkat. Jadi beliau itu masuk Islam setelah perang Khaybar. Jadi keislaman beliau dan bertemunya beliau dengan Nabi itu hanya sekitar 4 atau 3 tahun. Ya sama, kalau orang juga baru masuk Islam, tapi kemudian setelah dia masuk Islam, dia langsung belajar intensif. Baru masuk Islam, langsung belajar Iqra, belajar bagaimana cara membaca Al-Quran. Kemudian setelah itu dia langsung belajar bahasa Arab. Setelah itu dia langsung belajar usul fikih, belajar ilmu tafsir. Bisa jadi walaupun dia baru masuk Islam 4 atau 5 tahun, tapi secara keilmuan agama dia melebihi orang yang sudah masuk Islam atau sudah Islam sejak bayi. Ya, kita dapati ya di waktu kita belajar di Yaman, itu banyak sekali orang-orang Eropa yang belajar di sana.
Jadi mereka sebagiannya itu masuk Islam gara-gara peristiwa WTC. Jadi waktu WTC itu dibom kan setiap hari itu muncul berita tentang Islam, tapi yang jelek-jelekkan. Ya, Islam itu teroris, Islam itu begini begitu, begini begitu. Kemudian setelah WTC kan disusul dengan invasi Amerika ke Afghanistan, invasi Amerika ke Irak. Tiap hari itu beritanya tentang tentang Islam, tentang orang Islam. Maka orang Barat itu mereka punya rasa penasaran yang tinggi. Nggak kemudian serta-merta mengambil apa yang disampaikan di CNN, ya, disampaikan di channel-channel berita mereka. Mereka menggali, oh ternyata Islam itu yang aslinya itu seperti ini, tidak seperti yang digambarkan oleh media-media Barat. Akhirnya mereka masuk Islam, jadi mu'allaf. Nah orang Barat itu ketika mereka jadi mu'allaf, ya, mereka berusaha untuk konsisten dengan apa yang mereka pilih. Dan mereka tahu bahwa sumber dari Al-Quran itu, sumber dari Islam itu adalah Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam bahasa Arab. Maka saya perlu belajar bahasa Arab. Coba lihat bagaimana pola pikirnya para mu'allaf ini. Jadi mereka belajar bahasa Arab. Makanya jangan heran kalau kita ketemu misalnya orang Barat ya di Masjid An-Nabawi, mereka bisa bahasa Arab. Kenapa? Karena untuk memahami mereka nggak mau dibohongi. Saya harus merujuk pada sumber asli agama ini, makanya mereka belajar bahasa Arab. Nah, jadi jangan heran kalau ada orang yang baru masuk Islam beberapa tahun, tapi kemudian penguasaan Islamnya lebih bagus daripada kita. Intinya itu kita belajar atau tidak. Kemudian bersungguh-sungguh nggak dalam belajarnya. Walaupun dia baru masuk Islam, tapi kalau dia bersungguh-sungguh dalam belajar, maka dia bisa melampaui orang yang bahkan yang sudah Islam dari kecilnya. Nah, Abu Hurairah seperti itu. Walaupun dia baru masuk Islam, dia langsung intensif menemani Rasulullah SAW dalam keadaan kenyang atau dalam keadaan lapar. Beliau senantiasa bersama Rasulullah. Oleh karena itu wajarlah beliau menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Syekh Mahmud Tohan itu dalam kitab Taisir Mustalahul Hadis menyebutkan bahwa Abu Hurairah itu meriwayatkan hadis sekitar 5.200 hadis. Tapi ulama yang lain mengatakan itu kalau berulang hadisnya, tapi kalau tidak berulang hadisnya itu sekitar 2.000 hadis. Dan wajar ya kalau beliau taruhlah 4 tahun beliau masuk Islam, berarti kan sekitar 1.200 tahun beliau menemani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sekitar itu. Jadi satu hari beliau mendapatkan 2 atau 3 hadis. Ya, wajar kalau beliau bisa mengumpulkan hadis seperti itu. Yang penting apa? Intensif menemani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini tentang Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, min husni Islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk bagusnya keislaman seseorang, dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Rawahu Tirmidzi wa qala hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadisnya adalah hadis yang hasan. Artinya bisa dipakai untuk berhujjah. Baik Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, hadis ini disebutkan oleh para ulama termasuk hadis yang penting dalam kita beragama. Makanya Al-Imam An-Nawawi dalam hadis arba'innya beliau memasukkan hadis ini. Bahkan kalau saya tidak salah termasuk yang awal-awal, termasuk urutan yang ke-12. Ya, hadis min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Nah, ini menunjukkan bahwa hadis ini adalah hadis yang penting. Hadis yang perlu dipahami dengan baik oleh seorang muslim dan diamalkan dalam kehidupannya. Min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk bagusnya keislaman seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Ulum wal Hikam menyebutkan, waqad haka al-Imam Abu Amr Ibnu Salah an Abi Muhammad bin Abi Zaid Imam Malikiyah fi zamanihi annahu qala. Beliau mengatakan Imam Abu Amr Ibnu Salah telah menghikayatkan dari Al-Imam Ibnu Abi Zaid, ya, seorang imam dari mazhab Malikiyah. Ya, Imam Ibnu Abi Zaid ini namanya Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani. Ya, Al-Qayrawan itu sebuah kota yang terletak di negeri Maroko di Afrika Utara.
Ya, beliau bermadzhab Maliki. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita lihat pembagian negara-negara Islam berdasarkan mazhabnya, itu kebanyakan yang bermadzhab Maliki itu di Afrika Utara. Seperti Libya, Maroko, Maghribi, ya, Maroko itu sama dengan Maghrib. Kemudian Aljazairi, Tunisia, bahkan dulu sebelum direbut kembali oleh orang-orang Kristen, Andalusia atau Spanyol, itu mazhabnya adalah mazhab Maliki. Ya, Al-Imam Al-Qurtubi, yaitu mazhabnya Maliki. Qurtubi itu nisbat kepada Cordoba. Jadi dulu Spanyol itu negeri Islam. Ya, Granada, Cordoba itu negeri-negeri kaum muslimin. Tapi kemudian berhasil dikuasai kembali oleh orang-orang Katolik. Orang Islamnya diberi pilihan. Ya, kalau mereka tidak mau masuk Katolik, ya mereka harus dipersekusi atau diusir dari Spanyol. Makanya Spanyol berubah menjadi negeri Katolik. Ya, katedral yang besar itu ya di Rusia, di Andalusia itu dulunya masjid, diubah sama mereka menjadi gereja Katolik. Nah, Al-Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, Imam Madzhab Maliki pada zamannya, mengatakan, jima'u adabil khair, ya, wa azimmatuhu tatafarra'u min arba'ati ahadits. Beliau mengatakan adab-adab kebaikan, ya, itu dikumpulkan dalam 4 hadis. Jadi apabila seseorang dia menjalankan dan mengamalkan 4 hadis ini, maka dia akan senantiasa berada dalam kebaikan. Nah, ini penting bagi kita. 4 hadis saja. Kalau kita amalkan, kita akan selalu berada dalam kebaikan. Ya. Kemudian beliau jelaskan apa 4 hadis tersebut. Qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Yang pertama, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Jadi kalau orang itu kalau dia ngomong baik terus, ya, dia akan selamat. Ya, ketika muncul niat untuk mengucapkan sesuatu yang terpikir padanya, ini ucapan baik atau tidak. Kalau baik saya ucapkan, kalau enggak saya diam. Ya. Maka kalau kita dalam kondisi seperti ini terus, insya Allah kita akan terus berada dalam kebaikan. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, kemudian yang kedua, kata Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani rahimahullahu taala, min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk bagusnya keislaman seorang hamba, dia meninggalkan apa yang bermanfaat baginya. Dia meninggalkan yang tidak bermanfaat baginya. Jadi semua kegiatan yang dia lakukan adalah kegiatan yang bermanfaat, baik bagi kehidupan dunianya, demikian juga bagi kehidupan akhiratnya. Waktu kita di dunia ini sebenarnya tidak lama. Berapa sih usia manusia ketika mereka berada di dunia ini? Kalau usianya umat Muhammad itu sekitar 60 sampai 70 tahun. Inna a'mara ummati baina sittina wa sab'ina sanah wa aqallu man yajuzu dzalik. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun dan amat sedikit yang melampaui usia tersebut. Berarti usia kita di dunia ini cuma segitu. Ya, sempit sekali kalau dibandingkan dengan perjalanan akhirat, perjalanan menuju surga dan neraka. Maka seorang muslim dia akan memanfaatkan waktu hidupnya di dunia untuk meraih kebaikan sebanyak-banyaknya. Enggak ada waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Wa qali sallallahu alaihi wasallam lilladzi ikhtasara lahu fil wasiyah. Kemudian yang ketiga adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang yang meminta wasiat kepada beliau, la taghdab, jangan kamu marah. Ya. Jadi ini juga termasuk hadis yang bermanfaat bagi seseorang kalau dia ingin selalu dalam kebaikan. Maksud jangan marah di sini kata para ulama bukan berarti kita nggak boleh marah. Karena marah itu adalah sifat yang manusiawi. Justru kita akan heran kalau ada orang yang tidak marah. Ya, diperlakukan dengan tidak baik, tidak marah, ya. Maksud la taghdab di sini janganlah kamu marah, artinya ketika engkau marah, kendalikan marahmu. Jangan sampai kemudian ya engkau biarkan engkau dikuasai oleh amarahmu. Kenapa? Karena orang kalau sudah dikuasai oleh amarahnya, yang terjadi adalah kerusakan. Maka termasuk hadis yang akan membawa orang pada kebaikan adalah dia bisa mengendalikan marahnya.
Kemudian yang terakhir kata Al-Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani rahimahullah, wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, yang keempat adalah hadis di mana Nabi mengatakan seorang mukmin itu mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Artinya dia perlakukan orang lain sebagaimana dia ingin diperlakukan. Ketika dia menginginkan untuk mendapatkan kebaikan, dia pun ingin agar saudaranya mendapatkan kebaikan yang sama. Baik, ya, jadi ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani rahimahullahu taala, ya, bahwa hadis ini memiliki kedudukan yang sangat penting, termasuk salah satu dari 4 hadis adab. Demikian juga Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullahu taala, beliau menyebutkan tentang pentingnya hadis ini. Ya, beliau bahkan menegaskan hadis ini adalah seperempat ilmu. Artinya kalau orang itu menguasai hadis ini, dia sudah menguasai seperempat ilmu, tinggal 3/4-nya lagi. Kata Imam Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullahu taala, beliau menukilkan dari Imam Abu Daud. Imam Abu Daud mengatakan, ini beliau sebutkan dalam syarah beliau terhadap hadis Arba'in An-Nawawiyah. Kata Imam Abu Daud, "Nazartu fil hadis al-musnad fa idza huwa 4,000 hadisin." Ya, aku melihat hadis-hadis yang bersambung sanadnya, maka aku dapati ada 4.000 hadis. Jadi beliau mengumpulkan hadis, kemudian beliau dapati ada 4.000 hadis yang sanadnya itu bersambung sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tsumma nadartu fa idza madaru 4,000 hadisin ala 4 ahadits. Kemudian aku perhatikan lagi, beliau pelajari, setelah beliau berhasil mengumpulkan 4.000 hadis ini, beliau mencoba untuk memerasnya. Jadi dikumpulkan kemudian diperas. Intisarinya itu apa dari 4.000 hadis yang beliau kumpulkan ini? Maka beliau dapati intisari dari 4.000 hadis ini ada 4 hadis. Ada 4 hadis. Yang pertama, haditsun Nu'man bin Bashir, al-halalu bayyinun wal haramu bayyin. Yang pertama adalah hadisnya An-Nu'man bin Bashir, bahwa yang halal itu telah jelas dan yang haram itu juga telah jelas. Ini sudah kita bahas, ya. Ini pentingnya menghindari perkara-perkara yang syubhat. Jadi seorang mencukupkan diri dengan apa yang Allah halalkan dan menjauhi apa yang Allah haramkan, serta dia berhati-hati dengan perkara yang masih samar. Ini sudah pernah kita bahas. Berarti panjenengan sudah dapat seperempat ilmu itu, ya. Kemudian hadis yang selanjutnya, hadis Umar, innamal a'malu binniyat. Hadis Umar, innamal a'malu binniyat, bahwa amalan itu tergantung dari niatnya. Barang siapa yang dia melakukan amalan, satu amalan soleh ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diganjar dengan pahala. Namun barang siapa yang dia melakukan sebuah amalan tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka amalannya itu akan sia-sia. Kemudian hadis selanjutnya kata beliau adalah hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, innallaha thayyib. Ya, hadisnya innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Ya, Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Maksudnya ketika seorang itu dia ingin melakukan amalan soleh, hendaknya dia berupaya mengusahakan yang terbaik. Demikian juga ketika dia bersedekah, menginfakkan hartanya, dia tidak menginfakkan kecuali dari harta yang baik-baik. Jadi gak benar, ya, ada orang mengatakan gak apa-apa kita cari duit yang haram, yang penting banyak-banyak sedekah. Ya, teman saya pernah mau ditawari buka outlet minuman keras karena masa lalu dia memang kerjanya itu, tapi sekarang sudah tobat. Kemudian ditawari sama temannya, kamu mau buka outlet minuman keras gak? Manajemennya tak serahin ke kamu. Kamu gimana sih? Kamu kan muslim. Ya, Anda seorang muslim, bahkan sering berangkat umroh. Tapi kok malah nawarkan buka outlet minuman keras. Apa alasannya, Bapak dan Ibu? Gak apa-apa, uang kita haram, tapi kemudian kita perbanyak sedekah. Maka jangan heran kalau ada outlet minuman keras bikin acara Jumat berkah, bagi-bagi makan gratis. Karena mereka pikir, ya, uang itu bisa dibersihkan dengan banyak sedekah. Dia kira bisa money laundry, ya, Pak, ya. Ya, kumpulkan aja, ya, Anda mau jual minuman keras, jual narkoba, korupsi, yang penting banyak
sedekah katanya. Padahal Allah mengatakan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Allah nggak terima sedekah dari uang haram. Kemudian kata beliau, yang keempat kata beliau, wa hadits Abi Hurairah aidan min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Intisari dari 4.000 hadis itu adalah hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk bagusnya keislaman seorang hamba, dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Qala fa kullu haditsin min hadhil arba'ah rubu'ul ilm. Kemudian beliau mengatakan bahwa setiap hadis dari 4 hadis ini adalah 1/4 ilmu. Jadi kalau Anda sudah menguasai dan mengamalkan 4 hadis ini, seakan-akan kita menjadi orang yang sangat berilmu. Karena itulah intisari dari ilmu yang dikumpulkan dari 4.000 hadis. Nah, apa yang kita nukilkan di sini menunjukkan pentingnya hadis Abu Hurairah ini dalam kita menjalani kehidupan kita. Termasuk bagusnya keislaman seseorang adalah dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Al-Mulla Qari dalam Mirqatul Mafatih menyebutkan tarkuhu ma la ya'ni ay ma la yuhimmahu wa la yaliku bihi qawlan wa fi'lan wa nadharan. Meninggalkan yang tidak bermanfaat artinya dia meninggalkan apa-apa yang tidak memberikan faedah pada dirinya dan tidak berkaitan dengan dirinya. Ya, jadi jangan suka untuk mengurusi urusan orang lain. Jadi Anda ketika ingin melakukan sesuatu, ya, yang jadi standar kita ini bermanfaat nggak bagi kita, ada faedahnya nggak bagi kita, berkaitan nggak dengan diri kita. Ya, baik itu perkataan, perbuatan maupun sekedar pandangan. Jadi dia tidak berkata kecuali sesuatu yang ada urusannya dengan dia, atau dia tidak mendengar suatu ucapan, ya, kecuali ucapan yang bermanfaat bagi dirinya. Demikian juga dia tidak membahas suatu perbuatan, suatu amalan kecuali yang bermanfaat bagi dirinya. Bahkan memandang, ketika dia akan memandang, ya, dia memandang sesuatu yang akan memberikan manfaat kepada dirinya. Jadi orang yang melihat sesuatu yang tidak ada manfaatnya, ini kurang bagus keislamannya, kurang bagus keislamannya. Nah, Bapak dan Ibu rahimani rahimakumullah, ya, disebutkan ya oleh Al-Imam Ibnu Alan Asy-Syafi'i dalam Dalilul Falihin. Jadi Dalilul Falihin ini syarah terhadap Riyadhus Shalihin, dikarang oleh seorang ulama mazhab Syafi'i, Ibnu Alan. Beliau mengatakan, fayan bagi alla yashtagila illa bima fihi salahu ma'asyan wa ma'adan. Dari hadis ini kita mengambil sebuah pelajaran, ya, sudah sepantasnya seseorang itu menyibukkan dirinya, dia tidak menyibukkan dirinya kecuali dengan perkara-perkara yang memberikan maslahat kepadanya dunia dan akhirat. Dan sebagaimana kita sebutkan tadi, waktu kita di dunia ini terbatas. Oleh karena itu sudah sepantasnya bagi seorang muslim untuk menyibukkan dirinya dengan perkara-perkara yang membawa kemaslahatan baginya, baik di dunia maupun di akhirat. Bukan di akhirat saja, ya, tapi di dunia juga. Kita perlu survive di dunia ini, kita perlu hidup di dunia ini. Maka dia hanya menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang bermanfaat, cari nafkah untuk keluarga bermanfaat, kemudian dia sholat, ya, bermanfaat, menghadiri majelis ilmu bermanfaat. Dia nggak tersibukkan dengan perkara-perkara yang nggak ada manfaatnya. Ya, habiskan waktu ngalor ngidul, ya, ngobrol nggak ada manfaatnya. Maka hati-hati, waktu kita tuh sangat sempit. Kata Imam Ibnu Alan rahimahullahu taala, sudah sepantasnya ketika seseorang mengetahui usianya itu sangat terbatas di dunia ini, tidaklah dia menyibukkan diri kecuali dengan perkara yang membawa kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Bitahsili ma la budda minhu fi qawamil badani wa baqa'in naw'il insani. Dia tersibukkan dengan sesuatu yang bisa menegakkan badannya dan juga bisa membantu kelangsungan hidupnya sebagai manusia. Jadi dia bekerja, dia mencari makan, mencari penghidupan agar bisa survive dalam kehidupan dunia ini. Tsumma bisa'i fil kamalat al-ilmiyah wa tafadil wal fadail al-aliyah. Kemudian ketika
kebutuhan dia itu sudah terselesaikan, apa yang dia butuhkan itu sudah terselesaikan, dia menyibukkan diri ya untuk mencapai kesempurnaan ilmu. Jadi ilmu itu kata beliau adalah perkara yang sangat bermanfaat bagi seseorang. Kalau waktu kita masih tersisa setelah perkara yang paling penting itu kita penuhi agar kita bisa hidup, maka sibukkan diri dengan yang lain, sibukkan diri dengan ilmu. Kemudian wal fadail aliyah, demikian juga keutamaan-keutamaan yang tinggi, amalan-amalan yang sunnah. Setelah amalan-amalan yang wajib kita selesaikan, tambah lagi dengan amalan-amalan yang sunnah. Allati hiya wasilatul linaili sa'adati al-abadiyah. Ya, dia menyibukkan diri dengan semua perkara yang akan membawa dirinya untuk meraih kebahagiaan yang abadi di akhirat nanti. Itu maksudnya. Jadi dia tidak menyisakan waktunya sedetik pun kecuali untuk melakukan perkara-perkara yang bisa membawanya pada kebahagiaan yang abadi di akhirat nanti. Wal fauzi bin ni'ami as-sarmadiyah, yang bisa membawa dirinya yang mendapatkan nikmat yang kekal. Wa an yu'ridu amma ada dzalik, dan dia berpaling dari perkara-perkara selain itu. Jadi perkara yang tidak memberikan manfaat kepada dia dunia dan akhirat, dia tinggalkan. Maka inilah makna hadis min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Oleh karena itu Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita senantiasa hendaknya berusaha agar waktu-waktu kita dalam kehidupan ini menjadi waktu-waktu yang bermanfaat, bukan waktu yang terbuang sia-sia. Ya, karena kita melihat orang itu kayaknya waktunya itu sangat banyak sekali ya, bisa nganggur berjam-jam, dia nongkrong di warung kopi, di angkringan, kayak tidak ada sesuatu apapun yang harus dia kerjakan, santai sekali hidupnya. Padahal kalau dia manfaatkan waktu tersebut untuk kebaikan, tilawatul Quran misalnya, baca Quran, sudah sekian banyak pahala yang dia dapatkan. Bukan berarti orang nggak boleh refreshing, ya boleh, saatan-saatan ada waktunya. Tapi kalau dia dalam kesehariannya setiap hari seperti itu, terbuang waktunya sia-sia, maka ini sangat disayangkan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang kita lakukan di muka bumi ini akan dimintai pertanggungjawaban. Ayahsabul insanu ayyutraka suda. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan ditinggalkan begitu saja? Nggak ada perintah, nggak ada larangan, dan tidak ada pertanggungjawaban nanti di akhirat? Jawabannya tentu tidak. Semua yang kita lakukan di muka bumi ini ada ya pertanggungjawabannya. Ada pertanggungjawabannya. Makanya barakallahu fikum, ya hendaknya seseorang itu memandang penting waktu yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi dirinya. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala itu menyebutkan bahwa menyia-nyiakan waktu itu lebih parah daripada kematian. Dalam kitab Al-Fawaid beliau mengatakan, idha'atul waqti asyaddu minal maut. Menyia-nyiakan waktu itu lebih parah daripada kematian. Kenapa? Li'anna idha'atul waqti ya taqta'uka anillahi wa daril akhirah. Karena sesungguhnya menyia-nyiakan waktu itu akan memutuskanmu dari Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirat. Jadi dia bukannya sibuk mencari keutamaan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Terputus dia dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga memutuskanmu dari negeri akhirat. Karena apa yang kau lakukan di dunia ini enggak bermanfaat bagi dirimu di akhirat nanti. Ya, jadi apa? Jadi ibaratnya jadi debu. Jadi debu yang tidak memberikan manfaat sama sekali. Wal mautu yaqta'uka anid dunya wa ahliha. Adapun kematian hanya memutuskan dirimu dari dunia dan penghuninya. Kalau menyia-nyiakan waktu itu, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, itu memotong atau memutus seseorang dari Allah dan dari negeri akhirat. Adapun kematian ya hanya memisahkan dia dari dunia dan penghuninya. Nah, demikian juga termasuk meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat adalah kita tidak menginfakkan harta kita pada sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya, kalau tadi itu kan dari penyanyian waktu.
Demikian juga termasuk meninggalkan hal yang tidak bermanfaat adalah menginfakkan harta kita untuk membeli sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya, kadang sebagian orang dia membeli hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Ya, dia beli hiasan rumah. Boleh kita punya hiasan rumah agar rumah kita nyaman, agar kita betah di rumah. Tapi sebagian orang berlebih-lebihan. Ya. Seperti beberapa tahun yang lalu ya, pada masa Orde Baru itu, saya masih ingat waktu kecil itu ada fenomena orang beli Gucci, ibu-ibu terutama. Koleksi Gucci. Ya, uang sekian banyak uang dikeluarkan untuk beli Gucci. Ya, ada Gucci-nya gajah, ada Gucci yang besar, rumahnya penuh dengan Gucci. Ya, maka perlu dipikirkan ini manfaatnya apa? Apakah tidak terlalu berlebihan mengeluarkan harta yang demikian banyak? Atau juga beberapa tahun yang lalu ada jual beli tanaman ya, Pak ya. Sansevieria, apa namanya, Pak? Jermani ya, pokoknya gitu ya. Beli banyak sekali uang yang dikeluarkan untuk membeli tanaman tersebut. Atau bagi bapak dibeli aki. Ya, dulu pernah ada juga batu apa ya. Saya tidak terlalu mengikuti karena ya ada batu ini ya harganya segini ya. Maka kita perlu berpikir ini manfaatnya apa bagi kehidupan akhirat kita. Dan seorang muslim hendaknya dia tidak menginfakkan hartanya kecuali pada sesuatu yang jelas manfaatnya. Jelas manfaatnya. Jadi dia beli makan untuk keluarganya, untuk anak istrinya, jelas manfaatnya. Beli pakaian, jelas. Untuk biaya pendidikan anaknya, jelas. Untuk memperbaiki rumahnya. Masya Allah ya, beberapa hari ini kita dapat ujian dari Allah ya. Hujan deras sekali ya. Sampai di Maguwo itu aspal tuh tergerus itu ya. Belakang gor tajam itu, Masya Allah ya. Rumahnya rusak, dia keluarkan harta untuk memperbaiki rumahnya. Ini bermanfaat ya. Maka sebelum kita keluarkan harta, bertanya terlebih dahulu, ini manfaatnya apa? Dan banyak orang membeli sesuatu yang tidak ada manfaatnya, kemudian dia menyesal suatu ketika dia harus menjual itu semua dengan harga yang murah. Pas kepepet butuh duit, akhirnya apa? Dia jual dengan harga yang murah. Beli jam, koleksi jam. Buat apa kita punya koleksi jam? Banyak sekali ya. Kecuali untuk jadi barang dagangan, Anda jualan jam nggak jadi masalah. Tapi untuk sekedar koleksi, ya padahal jamnya sama saja, nunjukkan waktu sama saja ya. Ada sebagian orang alasannya ini untuk lobby bisnis, yang ini untuk ketemu pejabat. Banyak kali ya. Jadi kalau misalnya untuk olahraga jamnya ini, untuk ketemu pejabat ya jamnya ini. Ada orang seperti itu sampai miliaran jamnya, miliaran Pak jamnya. Padahal kita beli jam 300.000 ya waktunya sama juga gitu. Ya sama kan Pak? Apakah kalau kalau jam yang mahal itu waktunya lebih cepat, malah error itu Pak. Ya, jam itu harus tepat waktu. Ya, maka kita berpikir, sebagian ibu-ibu ya, setiap kali ingin pesta, ada acara, beli baju baru. Biar nggak dikatakan, oh kelambimu kok itu toh, ya. Beli baju baru. Sebagian bapak-bapak juga ada, setiap kali ada acara beli batik yang baru. Ya. Maka ini semua perlu kita pikirkan, bagaimana hisabnya di akhirat nanti, apa manfaatnya. Ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan ya oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dari sahabat Abu Barzah Al-Aslami, Nabi SAW bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba. Tidaklah bergeser kedua kaki anak Adam pada hari kiamat nanti sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Yang pertama, an umrihi fima afnah. Tentang umurnya, tentang usianya, untuk apa dia habiskan. Ya. Jadi usia kita ini tidak berlalu begitu saja, nanti akan dipertanggungjawabkan. Kamu ngapain pada subuh? Ikut kajian, alhamdulillah. Ya. Ngapain pada subuh? Tidur misalnya. Itu semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa an ilmihi fima fa'al. Kemudian tentang ilmunya, sejauh mana sudah dia amalkan. Allah Subhanahu wa taala akan tanya. Ilmu yang Bapak Ibu dapatkan di kajian-kajian ini akan ditanya, sudah diamalkan atau belum. Kemudian yang ketiga, wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqah. Yang ketiga tentang hartanya.
Dari mana dia dapatkan? Nah, sumbernya halal atau haram? Ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fima anfaqah, dan untuk apa dia nafkahkan, untuk apa dia habiskan. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu dapat harta, kamu dapat uang segini, itu diapakan? Ya. Itu semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an jismihi fima ablah. Kemudian tentang anggota badannya. Ya, dia pakai untuk apa? Tangannya dia pakai untuk apa? Ya, bahkan dalam surat Yasin itu kan kita nggak bisa berbicara nanti di akhirat, nanti justru anggota tubuh kita nanti yang akan mengkabarkan, ya, mengafarkan tentang apa yang dia lakukan. Tangannya buat apa, kakinya melangkah kemana, kemudian telinganya dia pakai untuk mendengar apa. Itu semua akan melaporkan apa yang dia lakukan di dunia. Maka hadis ini hendaknya menjadi bahan renungan kita, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Jangan kemudian seseorang menghabiskan hartanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Kadang orang itulah tadi ya, sudah kelebihan harta, sudah terlalu banyak hartanya, bingung dia mau ngapain. Akhirnya koleksi, ya. Saya heran itu, ada orang punya koleksi mobil antik itu ratusan. Pertama saya heran, pajaknya bagaimana? Ini kemungkinan ngemplang pajak juga itu ya. Pajaknya bagaimana, biaya perawatannya gimana, dan untuk apa? Hanya untuk ketika ada tamu, ini koleksi saya, ini ya. Kalau misalnya dia punya tempat wisata lah, hotel lah, kemudian dia pajang itu untuk daya tarik bisnis, ya nggak jadi masalah. Tapi kadang-kadang ya di rumah pribadi saja. Ya kalau misalnya dia punya hotel, dia pajang ini biar orang tertarik datang ke sana, bertamu di sana, nginep di sana, nggak jadi masalah, dia bisnis. Tapi kalau misalnya hanya ya untuk pribadinya saja, untuk apa? Semuanya akan ditanya oleh Allah. Ada lagi orang koleksi apa? Mobil kecil-kecil itu apa? Hot Wheels. Ya, itu biasanya bawa bapak ya. Bawa bapak tapi jiwa anak-anaknya belum hilang. Koleksi Hot Wheels. Taruh punya lemari kaca kemudian dipajang. Ada juga yang action figure itu yang patung-patung kecil itu, superhero, Spider-Man, kemudian Superman, Batman gitu ya, semuanya dipajang di sana. Itu bukan murah loh, mahal. Ya kalau dihitung-hitung itu mungkin sekian puluh juta itu nanti habisnya dia untuk mengkoleksi koleksinya tersebut. Maka ini bukan hal yang layak bagi seorang muslim. Ini menunjukkan ya Anda kurang bijak dalam memanfaatkan harta. Demikian juga Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, termasuk meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat adalah meninggalkan ucapan yang tidak bermanfaat. Ngobrol ngalul ngidul, ya ini bahaya. Kita biasanya itu kalau ngobrol terlalu lama, awal-awalnya obrolan itu masih bermanfaat. Tapi kalau sudah terlalu lama, biasanya mulai membicarakan orang lain. Maka ini juga termasuk meninggalkan yang tidak bermanfaat saat seseorang membatasi diri hanya mengucapkan kata-kata yang bermanfaat. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Shalihin, beliau menyebutkan, "I'lam annahu yanbaghi laka mukallafin an yahfadha lisanahu." Ya likulli ini ya. "I'lam annahu yanbaghi likulli mukallafin an yahfadha lisanahu an jami'il kalam." Ketahuilah, kata Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, bahwa sudah sepantasnya bagi setiap orang yang dibebani dengan syariat untuk menjaga lisannya dari segala bentuk ucapan. Jadi semua bentuk ucapan perlu kita jaga, kita waspadai. Illa kalaman dhaharat fihil maslahah. Kecuali ucapan yang secara jelas tampak bahwa dia adalah kemaslahatan. Dia adalah ucapan yang bermanfaat. Ya. Famata stawa al-kalam wa tarkuhu fil maslahah, ya, fasunnatu al-imsaku anhu. Bahkan kata beliau, ketika timbangan antara diam dan berbicara itu sama, maka lebih baik Anda diam. Ya, kalau saya ngomong apakah maslahat atau tidak? Ya, kalau saya ngomong kemudian tidak maslahat, tidak ada faedahnya sama sekali, mending diam. Ya, falyakul khairan aw liyasmut. Ucapkan yang baik, kalau tidak maka diam.
Li'annahu qad yanjurul kalamul mubah ila haramin aw makruh. Karena kata-kata beliau, ucapan-ucapan yang mubah ini bisa menjurus kepada perkara-perkara yang diharamkan atau perkara yang dibenci. Awalnya mubah, sekedar bicara tentang keseharian, tapi karena nggak ada manfaatnya kemudian membawa kita pada perkara-perkara yang diharamkan. Wa dzalika katsirun fil 'adah. Yang demikian itu sering sekali terjadi, kata beliau. Dan kalau kita evaluasi ucapan kita, memang benar apa yang diucapkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Tidaklah ucapan-ucapan yang dilarang itu terjadi, melainkan ada ucapan-ucapan mubah yang mendahulunya, tapi kebablasan. Yang ngobrol tadi itu, awal-awalnya ngobrol biasa saja, membicarakan tentang keseharian kita, tapi kemudian ketika habis bahan obrolan, siapa yang kita bicarakan? Orang lain. Ngerasani orang lain. Bermula dari ucapan yang mubah. Maka kalau ucapan yang mubah ini tidak ada masalahnya, tinggalkan. Karena orang itu ketika dia berlarut-larut dengan ucapan yang mubah, lama-kelamaan ini akan menggiring dia untuk membicarakan perkara-perkara yang membahayakan. Ya. Makanya di antara perkara yang membuat Luqman, kenapa ada sosok Luqman Al-Hakim dalam Al-Quran, padahal dia bukan Nabi. Ada sosok Luqman Al-Hakim, padahal dia bukan Nabi. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, Luqman ini adalah seorang yang berasal dari Nuba. Nuba itu suku bangsa yang terletak di benua Afrika. Ya, daerah Sudan bagian selatan itu suku Nuba. Ya. Dia orangnya berkulit hitam, tapi kenapa namanya bisa disebutkan dalam Al-Quran? Maka Imam Malik membawakan sebuah riwayat, ya, bahwa ada yang bertanya kepada Luqman, ma balagha bika ma nara yuridunal fadla. Orang-orang bertanya kepada Luqman Al-Hakim, wahai Luqman, apa yang menjadikan dirimu sampai pada derajat seperti ini, derajat yang sangat mulia? Beliau mengatakan ada 3 hal. 3 hal yang membuat saya mulia. Yang pertama, sidqul hadis. Kalau ngomong tuh jujur, tidak berdusta. Kemudian yang kedua, wa'adaul amanah. Kemudian yang kedua yang membawa aku pada derajat yang tinggi ini adalah aku senantiasa menunaikan amanah. Kalau diberikan amanah, beliau senantiasa berupaya untuk menunaikannya dengan sebaik mungkin. Kemudian yang ketiga, ini intisyari yang relevan dengan pembahasan kita. Kata beliau, apa yang bisa membuat diri beliau sampai pada derajat yang tinggi ini? Tarku ma la ya'ni. Aku meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat bagiku. Jadi ini 3 perkara yang akan membawa seseorang pada kemuliaan seperti Luqman Al-Hakim. Yang pertama, kalau bicara jujur. Kemudian yang kedua, menunaikan amanah. Kemudian yang ketiga, meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Ya. Maka hendaknya seseorang dia sibuk, ya. Dia sibuk untuk melakukan hal-hal yang baik. Dan ada satu keutamaan Bapak dan Ibu rahimani rahimakumullah. Apabila kita meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat dalam kehidupan kita, maka sebagaimana disebutkan dalam hadis, keislaman kita semakin baik. Karena Nabi mengatakan min husni islami mar'i, termasuk bagusnya keislaman seseorang, dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Nah, ketika kita meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat, berarti keislaman kita semakin bagus. Nah, ketika keislaman kita semakin bagus, maka apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah akan lipat gandakan amalan kita. Kalau Anda meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat, keislaman Anda semakin bagus, maka amalan itu akan dilipat gandakan pahalanya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ahsana ahadukum islamahu fa kullu hasanatin ya'maluha tuktab bi asyri amsalihha ila 700 dhifin." Apabila kalian berupaya untuk memperbagus keislaman kalian, salah satunya tadi adalah dengan apa? Meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Kalian berupaya untuk memperbagus keislaman kalian, maka setiap amalan kalian akan ditulis 10 kali lipat. Setiap kita melakukan amalan, selama kita berupaya untuk meninggalkan hal yang tidak bermanfaat, setiap amalan kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat ila 700 dhifin, sampai 700 kali lipat.
Jadi melakukan satu amalan ketika kita meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat, lalu kita melakukan hal yang bermanfaat, amalan yang saleh, Allah lipat gandakan pahalanya dari 10 sampai 700 kali lipat. Wa kullu sayyi'atin, kemudian kalau seseorang itu dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat sehingga bagus keislamannya, wa kullu sayyi'atin tuktab bimithliha hatta yalqallaha azza wajal, dan setiap keburukan yang dia lakukan hanya ditulis satu keburukan. Jadi satu keburukan ya ditulis satu keburukan, berbeda dengan kebaikan yang dilipat gandakan. Hatta yalqallah azza wajal, sampai kemudian dia bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Masya Allah, kalau kita meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat, maka perkara yang bermanfaat yang kita lakukan akan diganjar pahala oleh Allah dengan rentang 10 sampai 700 kali lipat. Nah, kemudian pembahasan terakhir yang berkenaan dengan hadis meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat ini, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ada sebagian orang yang berpendapat ya, termasuk bagusnya keislaman seseorang itu meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya, lalu dia membiarkan terjadinya kemungkaran. Oh, itu bukan urusan saya, nggak ada kaitannya sama saya. Ya sudah, urusi diri masing-masing. Apakah benar persepsi yang seperti ini, bahwa artinya kita hanya mengerjakan perkara yang bermanfaat bagi kita, kemudian kita meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah perkara yang bermanfaat. Jadi jangan jadikan hadis ini sebagai alasan untuk meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang penting dirimu sendiri, nggak usah ngurus orang lain. Keliru. Betapa banyak ayat-ayat Al-Quran, demikian juga hadis Nabi SAW yang memerintahkan kita untuk beramal ma'ruf nahi mungkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalian itu adalah sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan bagi manusia. Kenapa kita bisa menjadi umat yang terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena kalian itu memerintahkan perkara yang baik dan melarang dari kemungkaran. Berarti amar ma'ruf nahi mungkar terhadap orang lain, terhadap orang yang di luar kita, itu adalah perkara yang diperintahkan, perkara yang bermanfaat bagi kita. Demikian juga Nabi SAW mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika ad'aful iman. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia ubah dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Kalau tidak mampu, paling tidak dia ingkari dengan hatinya. Berarti jangan salah paham. Jangan hanya kemudian mengurusi diri sendiri, tidak peduli dengan kemungkaran yang terjadi di sekitarnya. Nabi kita Muhammad SAW itu punya pernah menyampaikan sebuah analogi, sebuah kias. Beliau itu mengibaratkan kita itu sedang berlayar di sebuah kapal yang bertingkat-tingkat. Kapal besar kemudian bertingkat-tingkat. Kalau orang yang tinggal ya di bawah melubangi kapal, lalu orang yang di atas tidak peduli, itu kan di bawah saja, gak jadi masalah lah. Biarin, yang penting kita. Maka apa yang terjadi? Kapal itu akan tenggelam. Ya, kapal itu akan tenggelam. Tapi kalau dia tegur orang tadi, jangan dilubangi kapal kita, ini kapal kita semuanya bisa tenggelam, maka akan selamat. Nah, seperti itulah amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan adab, naudzubillahi min dzalik, Allah turunkan adab, maka yang akan terkena adab itu adalah semuanya. Efek dari perbuatan dosa dan maksiat yang tersebar itu kena semuanya. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Dan khawatirlah kalian terhadap azab yang tidak hanya menimpa ya orang-orang, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Takutlah kalian kepada azab yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim di antara kalian. Ketika Allah turunkan azab, azabnya akan merata. Orang-orang yang tidak melakukan perbuatan dosa, orang-orang yang tidak melakukan kemaksiatan pun akan kena ketika mereka tidak bersuara untuk menghentikan kemungkaran. Maka jangan sampai hadis ini disalahpahami bahwa hendaknya kita mengurusi urusan kita sendiri tanpa melakukan amal ma'ruf nahi mungkar, membiarkan dosa dan kemaksiatan
itu tersebar di tengah-tengah kita. Wallahu taala a'lamu bisawab. Wa rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. Intinya bahwa hendaknya seseorang berupaya untuk memanfaatkan waktu kehidupannya ini dengan sebaik-baik mungkin. Ya, dia melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhiratnya, dan kemudian meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Nabi SAW mengatakan, iktanim khamsan qabla khamsin. Ya, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Wasihatak qabla sakamik. Masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Waginaaka qabla faqrik. Ketika kamu kaya, masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Wa firagak qabla syughlik, masa lapangmu sebelum datang masa sibukmu. Wa hayatika qabla mautik, dan hidupmu sebelum matimu. Ini menunjukkan kepada kita untuk memanfaatkan ya anugerah waktu kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, tidak disia-siakan begitu saja. Wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas hadis dari sahabat Al-Miqdam bin Ma'di Karib, di mana Nabi SAW bersabda, "Ma mala ibnu Adam wi'a syarran min batnin." Tidaklah ada suatu bejana yang lebih buruk yang diisi oleh seorang anak Adam melebihi perutnya. Apa makna sabda Nabi SAW ini dan apa pelajaran yang bisa kita ambil? Insya Allah kita sampaikan di pertemuan yang akan datang bismillah ta'ala. Baik, wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Kalau ada yang ingin tanyakan kami persilakan Bapak dan Ibu. Monggo Bapak.